Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Moritz. Pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, kita akan mengulas secara lengkap apa yang akan terjadi dan apa yang telah terjadi selama 1 minggu yang telah berlalu, dan kita akan memprediksikan selama 1 minggu ke depan. Rekan trader semuanya, kita akan membahas dengan jelas dan lengkap apa saja yang terjadi selama 1 minggu ini, dan saya yakin dan percaya bahwa rekan trader telah mengalami pergerakan yang sangat luar biasa dalam trading. Rekan trader semuanya telah menganalisa, ya, ada sekali bumbu-bumbu yang terjadi dalam pergerakan-pergerakan trading selama minggu kemarin. Bagaimana dolar melambung tinggi tapi setelah itu dibanting jatuh lagi ke bawah. Begitupun juga sebaliknya dengan emas. Bagaimana emas turun sedalam-dalamnya dan setelah itu dia naik setinggi-tingginya. Dan ini semuanya, ya rekan trader, semua diakibatkan karena banyak faktor, terutama faktor fundamental yang terjadi pada minggu kemarin. Dan kalau kita lihat rekan trader semuanya, kita lihat di kalender ekonomi yang terjadi pada minggu kemarin, rekan trader bisa lihat banyak sekali apa yang terjadi selama minggu kemarin. Ya, rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bagaimana kalender ekonomi membuat suatu dampak yang sangat luar biasa terhadap pergerakan pasar. Dimulai pada hari Senin, ya, PMI konstruksi, disambung lagi dengan yang sangat mempengaruhi pound sterling, disambung hari Selasa tidak terlalu ada selain cuman dari testimoni Ketua Dewan Gubernur Amerika. Inilah yang menjadi penyebab bagaimana pasar bergejolak sangat luar biasa, rekan trader. Kita bisa lihat testimoninya, ya, 2 hari testimoni dari Jerome Powell di Senat Amerika, ya, hari Selasa tanggal 7 dan hari Rabu tanggal 8. Ya, ini benar-benar sangat mempengaruhi. Selain itu juga ada juga perubahan tenaga kerja di mana menghasilkan hasil yang positif. Baik itu juga ada lowongan pekerjaan yang sangat membantu pergerakan dolar. Tapi rekan trader, semenjak hari Kamis pengangguran awal, ini adalah titik awal dari pembalikan apa yang terjadi sehingga membuat pasar berubah, ya. Dan kalau kita lihat semuanya rekan trader, kalau kita lihat benar-benar di platform, rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa bagaimana pergerakan yang terjadi pada minggu kemarin. Kita lihat, ya. Kita lihat prediksi yang telah kita buat. Dari hari Senin, rekan trader bisa lihat mulai dari hari Selasa, Senin, Selasa, ya, Rabu, ya. Kita lihat rekan trader, ya. Kita lihat dulu dari indeks dolar Amerika. Rekan trader lihat dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, di sini. Kita lihat dari sini rekan trader. Nah, ya. Kita lihat dari tanggal 6 rekan trader, hari Senin biasa, tapi setelah hari Selasa dan hari Rabu setelah pidato yang dilakukan oleh Jerome Powell di mana dia mengatakan bahwa kemungkinan besar hawkish akan terjadi. Inilah yang menjadi alasan kenapa, ya, kenapa indeks dolar Amerika naik sangat luar biasa, ya. Bayangkan dia sampai di hampir menuju ke 106 rekan trader, ya, dan dia sempat menyentuh di 105.951, ya, 951 pada hari Selasa. Tapi rekan trader kita bisa lihat juga apakah yang terjadi setelah itu. Setelah itu pasar benar-benar berubah setelah pengumuman dari ketenaga kerjaan, apalagi di saat hari Jumat non-farm payroll. Rekan trader bisa lihat, ya, dia setelah itu dia turun benar-benar dan dia sempat menyentuh di 103, dia kembali lagi sesuai dengan apa yang telah kita prediksikan. Saya minggu kemarin saya prediksikan kalaupun dia naik sampai 106, tapi kalau dia turun kemungkinan besar sampai 103, ya. Benar-benar terjadi, ya. Begitupun juga rekan trader bisa lihat di Euro USD. Euro USD rekan trader bisa lihat bagaimana pergerakannya dari tanggal 6 kemarin, ya. Dari tanggal 6 kemarin dia sempat turun 2 hari, setelah itu dia mengalami kenaikan. Dia kembali lagi ke 1.06905 seperti yang telah saya prediksikan. Bagaimana ke pound sterling? Pound sterling di sini sangat luar biasa. Mulai tanggal 6 rekan trader bisa lihat penurunan yang sangat luar biasa dari tanggal 6, ya. Nah, ini tanggal 6 dia turun, tapi setelah itu ini terjadi karena kenaikan dolar, ya, hari Selasa, hari Rabu. Setelah itu rekan trader dia naik kembali lagi sampai dia sempat menyentuh level 1.21141, ya. Nah, rekan trader. Selanjutnya bagaimana ke gold? Gold bisa lihat dengan jelas rekan trader pada hari pembukaan pasar minggu kemarin dia mengalami pelemahan, ya. Dan setelah ini juga sangat dipengaruhi oleh pergerakan dari dolar Amerika rekan trader, ya.
Setelah itu dia membalas pergerakan yang terjadi itu pada hari Kamis dan hari Jumat. Setelah data-data ekonomi yang hari Kamis dan hari Jumat ini, dia membuyarkan apa yang dikatakan oleh Jeremy Powell tentang hawkish. Ya, jadi orang bilang pernyataan yang dikemukakan oleh Jeremy Powell tentang hawkish akan dikemukakan terutama di Senat Amerika, dia sedikit mengalami perubahan setelah data-data yang dikeluarkan terutama non-farm payroll. Dan akhirnya rekan trader bisa lihat gold kembali lagi ke titik puncaknya di seputaran 1869. Walaupun sempat dia turun sampai di 1809. Dan kalau rekan trader lihat di sini sesuai dengan apa yang saya prediksikan. Saya memprediksikan sampai 1808 ya, 09 ya. Nah, tepat ya, setelah itu dia naik ya. Jadi apa yang saya prediksikan tepat pada minggu kemarin. Dan rekan trader bisa lihat begitu pun juga Euro USD, rekan trader. Pergerakan Euro USD mulai agak sedikit melemah dan setelah itu dia naik dan dia sempat menyentuh di level 137.856 pada hari Senin, Selasa, Rabu ya. Setelah itu hari Kamis dan hari Jumat dia mengalami pelemahan yang sangat luar biasa dan itu diakibatkan karena salah satu faktor yang paling utama adalah non-farm payroll ya, sehingga membuat pelemahan yang terjadi. Jadi pada prinsipnya rekan trader untuk minggu kemarin apa yang dibilang oleh Gubernur Sentral Bank Amerika di counter lagi dengan data ekonomi terutama non-farm payroll. Di saat dolar mengalami kenaikan yang sangat luar biasa, tapi di penghujung minggu mengalami penurunan yang sangat luar biasa juga. Nah, bagaimanakah pergerakan untuk minggu depan rekan trader? Untuk minggu depan kita lihat dulu tentang berita ekonomi yang terjadi. Kita lihat tentang berita ekonomi yang terjadi di minggu depan rekan trader. Nah, dari sini kita bisa lihat kalender ekonomi apakah saja yang akan terjadi. Kalau minggu kemarin kita lihat itu adalah hari-harinya dari dolar Amerika. Tapi minggu ini rekan trader, ini ada persaingan yang sangat luar biasa. Terutama dari hari Selasa akan ada nilai inflasi yang akan dikeluarkan oleh Amerika. Pukul 19.30, ini sangat hati-hati. Kemungkinan besar ini bisa juga membuat dolar Amerika mengalami penguatan yang sangat luar biasa. Bisa saja ya, kita akan lihat. Hari Rabu pun juga, ini adalah hari dari dolar Amerika. Ini kita bisa lihat di sini. Tapi rekan trader, awas nanti hari Kamis ada izin pengangguran awal, indeks manufaktur. Setelah itu dibabat habis oleh mata uang euro. Bisa dilihat rekan trader, ditutup pada pukul 21:15 nanti pada hari Kamis tanggal 16 Maret akan ada pidato dari Gubernur Sentral Bank Europe, Christine Lagarde, untuk menutup perdagangan hari Kamis pada tanggal 16. Dan pada hari Jumat minggu depan, 17 Maret tahun 2023, pengumuman IHK, indeks harga konsumen atau nilai inflasi yang akan terjadi di euro. Ini sangat benar-benar ya, walaupun kalau kita lihat kemungkinan besar memang ada yang bilang bahwa dia akan menjadi hawkish ya euro, tapi kita akan lihat. Oleh karena itu pertarungan masih saja terjadi setelah kemarin pertarungannya antara dolar dan lain-lain, antara statement yang dikemukakan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika dan kenyataan yang terjadi. Kita akan lihat pertarungan pada minggu depan. Oke rekan trader, sekarang kita lihat bagaimanakah untuk minggu depan untuk aset-aset ini rekan trader. Untuk minggu depan rekan trader bisa lihat bahwa kita mulai dari dolar Amerika. Indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika kalau kita lihat minggu kemarin memang dia mengalami pelemahan ya. Dia mengalami pelemahan dan untuk minggu depan saya berasumsi pelemahan ini masih saja bisa terjadi rekan trader. Untuk minggu depan pelemahan ini masih saja bisa terjadi. Oleh karena itu kita akan melihat seberapa besar pelemahan yang akan terjadi pada indeks dolar Amerika. Kita lihat rekan trader. Untuk indeks dolar Amerika saya berasumsi bahwa dia ini masih bisa melemah. Minimal dengan jangkauan paling terlemah ada di seputaran 102.064. Tapi kalau menurut saya rekan trader, yang harus dilihat ya, yang harus dilihat dalam pergerakan minggu depan rekan trader ya, yang harus dilihat itu adalah kalau dia mengalami pelemahan, menurut analisa saya dia akan mencoba sampai di level 103 dulu, 182. Setelah itu dia akan mencoba mengunci di level sini rekan trader. Nah ini dia ya, 102.282. Walaupun nanti secara garis besar dia akan turun sampai
nilai yang paling terendah itu di seputaran 102.064. Itu adalah apa yang akan terjadi pada indeks dolar Amerika. Nah, bagaimanakah apabila rupanya terjadi pergerakan naik? Nah, nanti kalau pergerakan naik, saya masih bisa bilang bahwa dia akan mencoba sampai di 107.599. Sebenarnya itu paling tinggi rekan trader. Kalau menurut saya, dia akan mencoba lebih drastis. Itu dia akan mencoba di 106.7 berapa nih? 727. Tapi nilai yang paling tertinggi itu akan ada di seputaran 107.599. Oleh karena itu menurut analis saya, untuk minggu depan masih saja kemungkinan mengalami pelemahan. Dan saya bisa bilang itu jarak pergerakannya itu dari 102.064 sampai 106.727. Dan apabila nanti terjadi kenaikan, ya saya berasumsi kayak kenaikan dia yang paling tertinggi daerah sini rekan trader. Dan pelemahan yang paling rendah di sini. Saya tidak mau bilang dia akan melemah sampai di level di sini. Menurut saya masih terlalu jauh itu ya. Menurut saya masih terlalu jauh. Tapi bisa saja dia mengalami pelemahan sampai level yang paling terendah nanti di 101.403. Ya, itu untuk indeks dolar Amerika. Selanjutnya bagaimanakah Euro USD? Secara teknikal rekan trader, minggu kemarin Euro USD ini mengalami penguatan. Ditopang dengan penurunan yang terjadi pada pelemahan yang terjadi pada dolar Amerika. Dan kita lihat bagaimana pergerakannya rekan trader. Kalau kita melihat pergerakan yang terjadi di sini, saya bisa bilang bahwa untuk Euro USD dia akan mencoba naik paling maksimal itu di level sini. 1.081, sabar turun dulu. Nah, 8142. Itu ya, rekan trader ya. Itu dia akan mencoba naik sampai di level situ ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan dia juga akan bisa menembus sampai di level 1.08620. Masih bisa rekan trader. Prinsipnya dia masih bisa sampai di arah situ ya rekan trader ya. Oleh karena itu saya bisa bilang buat rekan trader bahwa kemungkinan dia akan mencoba sampai di 1.08142 dan kalau terjadi pelemahan saya berasumsi dia akan melemah sampai di 1.04641. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga kalau terjadi pelemahan yang paling mendasar banget sih di seputaran 1.03958. Tapi mari kita main aman. Ya kita main aman, jadi pola pergerakannya menurut saya dia akan bermain di sekitaran sini 1.04641 dan sampai di 1.08142. Tapi apabila dia masih mengalami kenaikan, paling maksimal itu kenaikan dia di seputaran 1.08620 dan paling minimal pelemahan dia itu akan berada di titik yang paling terbawah 1.03958. Selanjutnya bagaimanakah pound sterling? Untuk pound sterling minggu kemarin pelemahan sudah benar-benar terjadi. Kita akan bisa lihat bahwa pergerakan yang terjadi untuk minggu depan ya, terutama untuk pound sterling, rekan trader bisa lihat di sini. Saya bisa lihat bahwa pound sterling ini masih tendensi pelemahan aja masih bisa terjadi walaupun ya kemungkinan naik masih bisa saja ya. Kalau saya lihat di sini tendensi kenaikan menurut saya dia masih bisa naik. Dan kenaikan yang paling maksimal itu menurut saya di 1.21679 atau saya bisa bilang bahwa dia akan mencoba naik di level yang paling tertinggi itu di seputaran sini rekan trader. Sabar, saya ambil posisi dulu. Nah, sabar rekan trader. Saya lihat dulu. Nah, di sini 1.22606 itu yang paling tertinggi kalau dia naik. Tapi hati-hati kalau terjadi pelemahan rekan trader. Dia akan mencoba melemah sampai level yang paling terendah ya rekan trader di posisi 1.17464 walaupun memang jangka kejauhan paling terlemah nanti di seputaran 1.16041, tapi saya bilang bahwa kemungkinan besar dia akan coba sampai di level 1.17468 ya. Oleh karena itu rekan trader pola kenaikannya akan terjadi ya. Pergerakan akan terjadi menurut analisa saya itu di sekitaran sini ya, antara 1.17468 sampai 1.21679 dan asumsi apabila masih terjadi kenaikan yang paling maksimal itu sampai di 1.22606 dan yang paling minimal adalah di seputaran 1.16041. Selanjutnya bagaimanakah gold rekan trader? Untuk gold minggu kemarin gold benar-benar mengalami kenaikan yang sangat luar biasa.
dia naik sampai di posisi 1869 dan kita akan lihat seberapa besarkah pergerakan yang terjadi untuk minggu depan. Minggu depan saya masih bisa bilang bahwa kemungkinan gold ini masih saja mengalami kenaikan. Saya bisa berasumsi bahwa kenaikan masih saja bisa terjadi di gold. Dengan tujuan utama kenaikan itu menurut analisa saya, dia akan mencoba sampai level yang paling tertinggi di seputaran sini rekan trader. Nah ini ya, sabar. Oke, 1910. Walaupun 1900 adalah apa yang bisa saja terjadi pada gold. Jadi prinsipnya gold masih bisa akan mencoba naik sampai ke 1904 atau yang paling tertinggi di 1910. Itu harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya ya. Sabar, saya lihat dulu ke samping. Oke, sabar, saya lihat dulu ke samping. Oke, atau di sini deh kalau menurut saya ya. Menurut saya dia akan mencoba sampai di level sini nih. Sabar rekan trader. Di sini. Dia akan mencoba sampai di level situ rekan trader. Dia akan mencoba sampai di level situ walaupun nanti yang paling tertinggi bisa saja dia mencoba sampai di level sini. Nah, ini dia. Paling terendah di 1 poin. Nah, menurut saya ya, di sini deh. Ini saya buang ini dulu. Oke. 1895.79 dan yang paling itu level yang paling tertinggi sekali itu di 1910 ya. 1910, tapi menurut saya dia akan mencoba sampai di 1895. Itu adalah nilai yang akan terjadi pada gold. Walaupun tidak tertutup kemungkinan dia akan mencoba naik sampai level yang paling tertinggi di seputaran 1950. Wah, itu jauh kali itu menurut saya ya. Tapi 1910 bisa didapat. Dan apabila terjadi pelemahan, saya berasumsi bahwa pelemahan dia itu akan coba dia turun minimal sampai di 1800 akan dicoba oleh gold pada minggu depan. Oleh karena itu mari kita coba gambar dulu, sabar. Ini saya bisa kasih ini ya. Nah, ini dia. Menurut saya di 1800 sampai 1895, tapi hati-hati juga dia bisa masuk sampai di seputaran sini nih. Nah, 1910. Kalau yang sampai di atas ini menurut saya terlalu jauh sebenarnya. Kalau 1950 ini terlalu jauh. Oke, selanjutnya kita masuk di USD Yen Jepang. Bagaimanakah pergerakan USD Yen Jepang rekan trader? USD Yen Jepang untuk minggu kemarin rekan trader dia mengalami sedikit pelemahan rekan trader ya. Nah, dia mengalami sedikit pelemahan dan kalau saya lihat di sini tendensi untuk minggu depan pun juga masih bisa dia mengalami pelemahan ya rekan trader ya. Sabar, saya naikin ini dulu. Oke, nah ini pelemahan masih saja bisa terjadi dan saya kalau lihat pelemahan yang paling terjauh menurut saya dia akan mencoba sampai di 131.681 itu akan dicoba oleh pasangan mata uang ini ya. Tapi kalau menurut saya nilai yang paling maks ya bisa 131.684 itu menurut yang paling terendah dan yang paling tertinggi di 139.168. Mari kita gambar dulu. Ya, oke, di sini. Ya, nah, disinilah pergerakan yang akan terjadi pada indeks pada USD Yen Jepang. Oke rekan trader semuanya, demikianlah analisa mingguan kita pada hari ini. Ya, saya berharap semoga apa yang saya berikan ini setidaknya memberikan masukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Akhir kata saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.